tema kita hari ini jadi peri-peri gitu. Oke, peri-peri yang selalu periang ya, menghibur kita semua. Ya mujib as-sa'ilin, ya arhamar rahimin, istajib du'ana. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jikalau ada yang hadir di tempat ini yang sedang sedih, beri kebahagiaan di hatinya. Jikalau ada yang sedang sulit, beri kemudahan dalam setiap urusan. Oke, langsung kita mulai ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi berbuka puasa kita tahun 2020 ini sangat berbeda ya Bang Fajri ya dari tahun-tahun sebelumnya. Iya, sangat beda sekali ngerasanya. Iya. Tapi walaupun kita jauh, tapi ngerasa tetap satu keluarga dan masih dekat kok. Oke, betul sekali. Jadi kalau tahun kemarin kita 2019 buka puasanya di Bangka City Hotel ya. Di Bangka City Hotel. Iya. Batal puasa bersama MMA. Kita bentuk formasi ASP. Bentuk formasi ASP itu mendunia sekali formasinya Bang Fajri. Oke, kemudian kalau kita flashback lagi di 2018-nya itu kita buka puasanya di Papinka Valley. Papinka Valley. Papinka Valley 2017-nya di Grande ya. Di Grande. Dan kita main game ranking 1 itu inget banget waktu itu. 2016 2015-nya saya belum ingat tuh Bang Fajri. Di main dealer, di dealer ASP ya, di lantai 1. Oke, kemudian pertama kita ucapkan selamat datang dulu ya. Isang hijau. Belum ada yang azan maghrib ya? Azan maghrib ya? Bang. Hordeng buk kelihatan loh Pak, pada kuning loh. Jadi apa ya, kangen tahun-tahun kemarin ya. Iya, apalagi jadi kalau lihat apa ya, stand up yang lucunya baru tahun ini gitu. tahun depannya, tahun kemudiannya baru Tahun tahu. kemudian ada. Oh ya masa ke meeting dia. Sekarang kita masuk ke sambutan dari Pak Roni Setiawan selaku General Manager kita PT Asia Surya Perkasa. Untuk waktu dan tempatnya Pak, dipersilakan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Tadi udah melihat flashback, ini berarti udah buka puasa yang keempat lah ya dari 2016. Kita gabung masuk TDM Group itu 2015. Sangat kelihatan tadi 3 tahun pertama, kalau rekan-rekan lihat bahwa videonya sangat sedikit yang 3 tahunnya, yang 2019-nya banyak. Saya nggak tahu itu sindiran promosinya atau gimana ya, saya nggak ngerti itu. Jadi mungkin karena sudah ada pergantian supervisor baru, rasanya mungkin sengaja kali. Wan, tuh sindiran tuh Wan. Mungkin Pak, bisa jadi Pak. Jadi berbeda itu. Mungkin teman-teman melihat bahwa kalau di status-status di lapangan itu banyak yang buka puasa tetap jalan. Saya sengaja tidak akan membuat seperti itu. Kita bikin yang beda tahun ini. Yang pertama adalah kita ikuti anjuran dari pemerintah bahwa janganlah, kalau mungkin yang baca berita hari ini pecah rekor positifnya 1000. Hari ini saja pecah 1000. Jadi cukup lumayan banyak dan ini merupakan benar-benar yang serius. Nah, kita ngikutin regulasi pemerintah. Kita buka puasa bisa bersama-sama walaupun jauh, cuma ini menjadi kesan yang benar-benar kita terima. Di tahun 2020 ini kita ada benar-benar buka puasa yang melalui virtual. Ketemu bareng lewat app seperti ini, buka puasa dikirim, batalnya juga dikirimin.
ya cukup berkesan, bisa buat cerita buat tahun depan bahwa kita pernah mengalami seperti ini gitu. Jadi bisa cerita ke anaknya, ke cucunya, wah dulu papa pernah begini nih, buka puasa virtual namanya. Nah, jadi saya rencana memang sengaja mau bikin kesan yang sangat beda di tahun ini. Rasanya itu yang saya mau sampaikan. Jadi tetap semangat walaupun ada goncangan-goncangan yang sangat berat. Kita tahu bahwa ini hanya sementara dan mudah-mudahan masalah ini juga cepat selesai. Terima kasih. Oke, terima kasih sambutannya dari Pak Roni Setiawan. Kita lanjut acara selanjutnya. Iya, sebelum kita lanjut kita cek dulu semangat teman-teman dulu. Iya, Bang Fajri. Coba dong di unmute dulu suaranya, mau denger semangatnya dong. Masih semangat pisang hijau. Dan pisang hijau masih semangat. Leka dah. Asik. Yang hijau itu siapa sebetulnya? Dari Belitung mana nih suaranya nih? Ini nggak ada 9 nih sebelum pembukaan. Ada 9 nih sebelum pembukaan. Kopi kek atau apa kek, snacknya biar semangat gitu loh. Sebetulnya pisang hijau, Lek. Bisa aja Pak Bos. Saya sampai jadi curiga benar semester sekarang nih. Tapi memang anak-anak kan kreatifnya juga cukup tinggi. Iya, Pak. Kita kan disuruh hari ini pakai baju apa? Muslim atau kemeja, Pak. Oh enggak, baju kemeja, Pak. Pakai peci. Lawang semua videonya dimatiin, ngapain? Iya, Pak. Juga. Klik. Dulu Mbak ya, ada Ustaz Kemas. Assalamualaikum Ustaz Kemas. Assalamualaikum Ustaz Kemas. Selamat datang Ustaz Kemas. Iya, waalaikumsalam. Iya, oke Ustaz Kemas. Tahun kemarin kita bareng Ustaz Kemas juga ya, tausiahnya di Bangka City Hotel. Bangka City ya. Betul. Iya. Jadi tahun ini masih bertemu dengan Ustaz Kemas lagi nih untuk tausiahnya Ustaz Kemas. Alhamdulillah. Ya, kalau gitu langsung aja ya Bang Fajri ya. Langsung aja untuk mempersingkat waktu kita sebenarnya. Nah, oke, baiklah, silakan Ustaz Kemas untuk waktu dan tempatnya. Baik. Suara saya mudah-mudahan terdengar semua ya. Amin, insyaallah. Amin. Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Allah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah kepada Allah betul-betul kita pada sore hari ini menjelang berbuka, Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita untuk sama-sama bersilaturahim. Salam takzim kepada Pak Roni Setiawan ya yang menyimak, dan tadi saya sedikit mendengar apa yang beliau sampaikan. Dan alhamdulillah tidak lupa salam hormat kepada semua yang hari ini, walaupun kita tidak dalam ruangan yang sama, walaupun kita tidak dalam tempat yang sama, tapi mudah-mudahan keberkahan, kebaikan, dan keutamaan majelis ilmu sore hari ini kita dapatkan. Ampunan dosa Allah berikan, doa-doa terijabah Allah berikan kepada kita semuanya, berkah kita sama-sama mendengarkan ilmu walaupun singkat pada Amin ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad beserta seluruh keluarga dan para sahabat beliau. Mudah-mudahan kita semua menjadi bagian umat Nabi yang mendapat syafaat pertolongan dari Nabi nanti di yaumil qiyamah. Sahabat-sahabat semua, rekan-rekan yang hari ini sama-sama menyimak ya. Saya percaya bahwa kita berada pada penghujung bulan suci Ramadan dan ini adalah hari ke-28. Sebentar lagi hari ke-29. Mudah-mudahan kita ini tidak menghilangkan semangat puasa, tidak menghilangkan semangat kita dalam beribadah. Jangan sampai karena kita kemudian latah ikut-ikutan seperti yang orang hari ini ikut-ikutan. Seakan-akan tidak ada virus, seakan-akan tidak ada COVID-19, ya semua mengalir saja seperti biasa. Padahal tidak bisa demikian, karena hakikat tahun-tahun yang kita jalani, Ramadan itu ada maknanya. Bahwa Idul Fitri, bahwa diajarkan dalam agama kita, ini sebenarnya hakikat Idul Fitri sebenarnya. Para ulama mengatakan
laisal 'id liman labisal jadid wa innal 'id liman taqwallahu tazid. Bukan Idul Fitri dengan berbaju-baju yang baru, bukan. Bukan beridul fitri dengan ditandai sepatu yang baru, celana yang baru, rumah yang baru, cat yang baru, semuanya baru, istri pun baru bila perlu ya. Bukan. Tapi Idul Fitri liman taqwallahu tazid, liman taqwallahu tazid. Idul Fitri sebenarnya nanti adalah milik mereka-mereka yang ketakwaannya kepada Allah yang bertambah baru. Semangat ibadahnya semakin berbeda dibandingkan sebelumnya. Subhanallah. Jadi ketika kita melihat hakikat ini, semua orang bisa lebaran. Semua orang bisa lebaran. Tapi tidak semua orang bisa beridul fitri. Kalau lebaran, yang puasa lebaran. Yang tidak puasa juga nanti ikut-ikutan lebaran. Ya, yang tadinya tidak tarawih tiap malam, mereka punya baju baru. Yang tidak tarawih juga punya baju baru semuanya. Semua bisa lebaran. Tapi sekali lagi tidak semua orang bisa beridul fitri. Id artinya kembali fitri kepada kesucian. Nah, kita ingin Ramadan ini mengantarkan kita betul-betul mendapatkan kesucian dari dosa-dosa kita, ampunan dari setiap kesalahan-kesalahan kita. Kan yang kita minta di penghujung Ramadan ini doanya langsung diajarkan Nabi. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf, mencintai yang maaf dan maafkanlah kami. Maafkanlah kami. Afun, maaf artinya. Afun itu beda dengan ampunan. Kemaafan itu beda dengan keampunan Allah. Para ulama mengatakan kalau Allah mengampuni, dosa-dosa kita diampuni, tapi rekam jejaknya masih teringat dan nanti akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Kalau Allah mengampuni, maka semua yang kita lakukan, segala kalau komputer ada recycle bin, masih tercatat secara utuh dosa-dosa kita. Nanti dibukakan aib itu malu kita di hadapan Allah. Beda ketika kita minta ampun, itu dengan minta maaf. Afun, kemaafan Allah itu, ketika Allah memaafkan kita, dan itu hanya ada di bulan Ramadan, dosa-dosa kita itu bersih sampai tidak ada lagi jejak-jejak seperti orang berjalan di ladang di gurun, lalu di gurun itu dia ada tapak-tapak kakinya, ketika angin berhembus, kata Nabi, seperti itulah bersih, tidak berjejak sisa lagi ketika orang sudah dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu hanya ada pada Ramadan. Hanya ada pada Ramadan ini. Subhanallah. Jadi mari kita sisakan penghujung ini 28, 29, jangan dikira Ramadan berakhir. Dan Nabi SAW mengingatkan, innamal a'malu fi akhirih. Sesungguhnya amalan itu adalah pada akhirnya. Sebaik-baik amal itu di penutupnya. Jangan kemudian justru di penutup kita terlalaikan. COVID-19, corona ini adalah kehendak Allah. Qadarullah wa masya'allahu ma fa'al. Segala sesuatunya ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya hari ini beraktivitas kalau tidak di rumah ya di pesantren, karena pesantrennya isolasi. Santrinya tidak boleh keluar, tidak boleh dijenguk. Jadi setiap hari rumah pesantren. Sampai hari ini saya belum pernah ketemu dengan yang namanya pasar. Kalau berinteraksi harus pakai standar yang sudah kita biasa lakukan. Kenapa? Satu, ini amal solih. Kita tahu bahwa taat sama Allah, taat sama Rasul, taat sebagaimana kita tahu kepada pemerintah dan juga kepada para ulama, itu adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Dan itu amal solih. Bukankah kita nanti akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Jadi saya mentaati apa yang mereka lakukan. Yang kedua, wabah ini pun pernah terjadi pada zaman Zaidina Umar radhiyallahu anhu. Allah tuh ketika menurunkan wabah, ketika menimpa orang-orang kafir, orang-orang yang jauh dari Allah, itu azab namanya. Tapi orang beriman tidak takut. Apapun yang dia lakukan adalah ikhtiar, menyempurnakan ikhtiar biar tidak terkena wabah. Tapi ketika terkena, bagi orang beriman ingat, rahmatan lil mu'minin. Wabah rahmat bagi orang beriman. Selama dia sudah berikhtiar, tapi tiba-tiba qadari Allahnya dia terkena, seperti kita lihat orang-orang yang hari ini di bagian kesehatan, jaga mereka-mereka yang hari ini terkena dampak penyakit, setiap hari mereka mengurusi yang sakit, lalu kemudian terkena penyakit, lalu mereka wafat nih, kayak perawat yang baru-baru ini wafat, atau mereka yang mengurusi orang ikhlas wafat. Berlakulah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, syahid. Orang-orang syahid itu ada 5. Asy-syahidu khamsatun, at-ta'un wal mabtun wal ghiraqun wa sahibul hadmi was sahidu fi sabilillah.
5 yang disebut dengan orang mati syahid. Salah satunya apa? Orang yang terkena wabah, yang dengan keimanannya dia berikhtiar menjaga diri, tapi masih terkena wabah. Itulah orang-orang yang mati syahid. Surga bagi orang-orang yang seperti ini. Jadi tidak ada salah dan menjadi suatu hal yang benar ketika kita mengikuti anjuran hal-hal yang dilakukan oleh para ulama, para pemerintah. Kita bermusafahah, kita duduk bersama, kita menjaga diri kita dari hal-hal yang seperti yang tadi sudah disampaikan. Memang berat, Ustadz, tidak ada tarawih seperti biasa, tidak ada ramainya masjid seperti biasa. Tapi percayalah, Rasulullah SAW bersabda, al-jaza'u ala qadril amal. Balasan itu sebagaimana kadarnya amal. Semakin berat kita beramal dalam kondisi berat, semakin besar pahalanya di sisi Allah. Semakin berat kita kemudian bertarawih, karena setiap hari di rumah tiba-tiba jadi imam dadakan, sebelumnya nggak pernah jadi imam ya, tiba-tiba jadi imam bersama dengan keluarga. Tapi kita istiqomah lakukan berat dalam berat itulah, maka pahala itu sebesar dengan balasan yang Allah berikan kepada kadar usaha yang kita lakukan. Tidak ada yang sia-sia, semua pasti akan ada waktunya. Badai pasti berlalu, hujan pasti berhenti, corona pun ada masanya, ketika ini akan berakhir. Hanya pilihannya, kita berada orang-orang yang bersikap dengan cara yang benar sebagai tuntunan Rasulullah SAW, atau justru kita acuh, tidak acuh, lalu ambil peduli, tidak mau pusing, nafsi-nafsi, Indonesia terserah. Islam tak kenal namanya Indonesia terserah, yang ada adalah Indonesia berserah. Terserah, berserah. Kalau terserah pakai huruf T, kalau berserah hurufnya B. Hanya satu bedanya, tapi nilainya beda di sisi Allah. Kita berserah diri, yang penting ikhtiar sudah maksimal, sedaya upaya kita lakukan sebaik-baiknya, kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Nah, inilah yang diajarkan dalam agama kita. Ya, inilah yang diajarkan dalam agama kita. Terakhir, dulu ada seorang nabi kena lockdown, namanya Nabi Yunus alaihissalam. Di lockdownnya bukan tanggung-tanggung, di dalam perut ikan. Di dalam perut ikan, dalam gelapnya malam, dalam gelapnya dosa. Tapi lihat, Nabi Yunus alaihissalam kita tahu nabi yang dimakan ikan. Di lockdown di perut ikan, apa yang beliau lakukan? Beliau tidak berusaha keluar dari perut ikan dengan cara memukul-mukul ikan. Beliau tidak kemudian bersumpah serapah, mengeluh. Kalimat yang keluar dari lisannya bukan keluhan, karena kondisi yang berat seperti itu. Yang beliau lakukan adalah berserah. Apa doanya? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tiada Tuhan selain Engkau ya Allah, Maha suci Engkau, kami banyak dosa, kami banyak kezaliman. Dia berserah diri kepada Allah. Akhirnya Allah keluarkan dari perut ikan dengan doa dan berserah itu, lalu tidak tanggung-tanggung keluarnya di pinggir sebuah pulau, kata para ulama, yang sudah siap Allah siapkan makanan terbaik dari surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Pasti akan ada kemudahan dari kesulitan. Pasti akan ada pelangi selepas datang hujan. Wallahu ta'ala a'lam. Mudah-mudahan semua bersemangat tetap menyempurnakan ibadah, bukan berarti tidak bertemu, tidak bersilaturahim. Ada handphone, ada Zoom, ada WA, bisa kita gunakan sama-sama. Nanti kalau masanya tidak bisa berjumpa dengan orang tua, justru tidak bertemu bisa menghadirkan rindu. Suatu saat, kalau tiba masanya lebaran, takbir berkumandang, sapa mereka, telepon mereka, tatap wajahnya. Betapa pentingnya arti pertemuan, dan kita akan terasa makna pertemuan karena tidak bisa bertemu seperti ini. Wallahu ta'ala a'lam, billahi fi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana yang enggak ada fotonya gitu yang الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wahai Allah,
Wahai yang Maha langit dan bumi, wahai yang Maha melihat dan Maha menyaksikan kami. Ya Allah, wahai yang Maha mentakdirkan kami berada di penghujung Ramadan tahun ini. Wahai yang Maha mengkaruniai nikmat kami bisa berjumpa dengan bulan suci ini. Ya Allah, bukankah Kau berjanji mengabulkan setiap doa orang yang berpuasa? Bukankah Kau berjanji, ya Allah, mengabulkan doa-doa yang terijabah di saat minta orang ucapkan di bulan suci Ramadan yang mulia ini? Maka ya Allah, demi keberkahan bulan Ramadan, demi kemuliaan bulan penuh ampunan ini, kami mohon padamu, jadikan saat ini menjadi saat mustajab doa-doa kami. Amin. Dosa yang kami lakukan selama ini, ya Allah, ampun semua dosa yang kami lakukan sepanjang umur ini. Ampuni sebanyak apapun kehilafan kami yang kami perbuat sepanjang ini, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Hayyu, ya Qayyum, birahmatika nastaghits. Kau yang Maha menggenggam segala-galanya. Kami mohon padamu, terima semua ibadah puasa kami walaupun masih jauh dari sempurna. Terima semua ibadah kami, ya Allah. Dan kami mohon padamu, jadikan sisa Ramadan ini betul-betul kami maksimalkan sebaik-baiknya. Ya Rob, kami sedang diuji, bangsa kami sedang diuji, dunia ini pun sedang diuji dengan wabah ini, dengan kemahaagungan-Mu. Tidak ada yang mustahil dalam genggaman-Mu, ya Allah. Angkat virus corona ini, ya Allah. Angkat musibah ini, ya Allah. Kami rindu bisa berkumpul bersama kembali. Kami rindu bisa bersalaman kepada orang tua yang kami rindukan selama ini. Kami rindu, ya Allah, bisa menatap wajah orang-orang yang kami cintai dalam dunia ini. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, izinkan pelajaran yang kami dapatkan dari musibah ini membuat kami betul-betul menyadari kami tidak punya daya dan upaya kecuali hanya dari-Mu, ya Allah. Betapa lemahnya kami sebagai seorang hamba. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, hanya Kau yang Maha menggenggam sisa umur kami. Hanya Kau yang tahu berapa lama lagi hidup kami di dunia ini. Andai suatu saat, ya Allah, malaikat maut tiba, wafatkan kami husnul khatimah, ya Allah. Jadikan saat kami wafat, amal kami sudah cukup untuk bekal pulang. Dosa kami telah Kau ampuni semuanya. Orang tua, anak-anak sudah ridho dan memaafkan kami, ya Allah. Dan kami menjadi orang-orang yang bisa bermanfaat bagi sebanyak hamba-hamba. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairil fatihin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Amin. Terima kasih banyak Pak Roni Setiawan, makasih banyak. Saya pamit. Saya izin berbuka dengan para santri. Jadi semuanya jangan leave dulu dari grup, tetap stay di sini ya. Setelah habis sholat maghrib kita lanjut. Baik, dimakan dulu nih kita ya untuk buka bersamanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakasumna wa bika amanna wa ala rizqika abtana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Oke, kita beri sejenak untuk berbuka puasa dulu. Oke, nanti jam 18.15 kita kembali lagi ke Zoom meeting. Selamat berbuka puasa. Kita bersama virtual. Kenapa teman-teman sepi? Lagi makan, Lek. Oh iya, udah makan, selamat makan. Mal, satu lagu Mal. Ya Mal. Maghrib dulu ya. Teman-teman, ada yang nggak dapat ayam nggak? Tadi ada salah masukin. Masukin pisang hijau. Lu lagi di mana, Lex? Masih di rumah Pak Jun, Pak. Lu sebelah siapa, Tony ya? Ini sih Han. Pak, ganteng saya Pak, nggak kayak Tony Pak. Tono yang ini. Ownernya si Han, Mr. Han. Ayamnya berapa, Pak? Oh. Daleka. Tukang somai itu ya? Aduh, sakit perut Pak. Ayamnya berapa, Pak? Oke, sudah lihat semuanya? Sebutkan satu kata jika dua benda ini digabung. Satu kata yang memiliki makna ya, yang memiliki arti gitu. Semangat duluan lah kita. Semangat. Dulu. Semangat. Silakan diketik di komen ya. Guys, diketik di chat. Oh. Yang menanti. Saya pertama. Oke, semangat. 18.31 ya.
Langsung ya. Satu. Gampang banget ya. Fajri. Thank you. Yang pertama itu menggampangkan. Semangat. Mana lagi? Oke, waktu habis, kita ke gambar kedua. Gambar dua. Inilah astaga. Nah, gambar kedua. Oke, dimulai dari 18.33 waktunya. Nasi. Nama makanan. Wah, sinyal. Farhan nomor 1 semua nih. Gua aja belum cek tuh siapa aja yang kirim jawaban. Lu gimana lu, Jri? Videonya belum muncul, jawabannya sudah ada. Nah, nasi goreng. Oke. Jri, thank you ya tadi bocorannya ya. Jangan lupa hadiah potong pajak ya. Nah, Maya tolong terbitkan faktur pajaknya, Mas. Oke, sekarang lanjut kita ke gambar ketiga. Nah, silakan dimulai dari 18.33. 18.34, sorry. 8. Banyak Ahmad Darmawan, Hasbi Al-Insan. Enam. Ada Krisna, ada Farhati Herdian, Hasbi Al-Insan juga. Oke, jawabannya udah waktunya udah habis. HP jatuh. Baik, untuk next quiz bisa dibantu oleh Kang Hersan. Paling cepat. Oke, sekarang kita lihat ke layar